هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud wa usallimu ala man arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para undangan, terutama yang tergabung sebagai anggota Hisada dan simpatisan, para bini sepuh, terutama yang terhormat kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat RT RW atau Kelurahan Batu Layang, khususnya kepada yang terhormat Bapak Muspika atau yang mewakili, mungkin dari Kapolsek yang mewakili Kecamatan Siantan, Pontianak Utara. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia pelaksana, karena dengan adanya acara ini menghemat waktu saya bisa bertemu dengan banyak teman, banyak kawan. Saya merasa dapat kehormatan, walaupun sebentar tak mungkin berkunjung ke rumah masing-masing. Dengan adanya pertemuan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hikmah, rahmat, dan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Amin. Allahumma. Judul di belakang, dialog dengan pengasuh di acara silaturahim Hisada dan simpatisan. Mungkin sebagai prolog atau pembukaan, saya tidak akan perpanjang paparan, hanya ingin saya kenalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, karena sekarang sudah eranya era digital,
era global, era dunia maya. Sudah banyak tahu tentang mungkin ceramah-ceramah saya di YouTube. Saya sebenarnya tetap seperti yang lalu, seperti biasanya, tidak ada yang berubah. Hanya dua hal yang membuat saya masuk ke manhaj salaf. Pertama, begitu saya membaca tafsir dan hadis-hadis di pondok pesantren, saya kok merasa agak gelisah dulu. Karena ternyata amaliyah masyarakat di sekitar kami tidak nyambung dengan ajaran yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Hanya ini yang pertama. Jadi saya merasa gelisah, bingung dan gelisah, tidak puas karena yang saya baca hadis dan tafsir ternyata tidak nyambung ke amaliyah keagamaan di masyarakat. Yang kedua, begitu kakak saya meninggal dunia, pengasuh yang keempat ya, Kiai Subir Nawawi pada tahun 2009. Ini saya langsung memegang sebagai pengasuh pesantren. Ini saya kok merasa ketakutan, takut tanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengasuh, apalagi suku Madura, etnis Madura, begitu fanatiknya kepada kiai ini. Saya harus mempertanggungjawabkan ajaran yang saya sampaikan dan amalan yang kita contohkan di tengah-tengah masyarakat yang pasti ditiru dan diikuti oleh masyarakat. Saya merasa ketakutan pada waktu itu. Ini bukan main-main. Saya tidak akan selamat di pengadilan Allah. Kalau saya diam, saya tahu keliru. Saya biarkan masyarakat. Kemudian namun pada saat itu saya belum tahu solusinya kemana. Baru belakangan saya tahu ada manhaj, namanya manhaj salaf, yaitu cara beragama semua imam madhab yang pernah dulu diajarkan oleh baginda Rasul kepada sahabat yang kemudian dikenal dengan manhaj salaf. Itulah manhaj Shiratal Mustaqim yang kita minta setiap bulan, setiap malam, sehari semalam minimal 17 kali. Ihdinas Shiratal Mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ini, di mana Allah menunjukkan dalam Al-Qur'an, wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini satu-satunya jalanku. Sirati mustaqimah, yang lurus dari dulu, linear, mulai dari Rasul pertama Nabi Nuh sampai Rasul terakhir satu. Fattabi'uhu, ikuti satu jalanku itu. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain, karena kelak akan menggelincirkan kamu dari jalan satu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basarati ana wa man ittaba'ani. Ini jalan satu lagi, siratun satu, sabili satu. Aku ajak kepada Allah ala basiratin, di atas dalil yang jelas tegas, dan orang-orang yang mengikuti aku. Allah, campur lagi. Mana ada maturana orang familiar,
yang kurang coba. Boleh dia coba tak gelap lah kakak Madura. Pola dan apa? Kalau yang bahasa Indonesia sudah banyak yang mewakili, tapi di Madura masih jarang yang menyampaikan dakwah sunnah, dakwah salaf. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan tanya jawab biar tidak terlalu panjang. Hanya 2 alasan ini saya gelisah kemudian saya keluar. Bukan karena saya ini orang yang berilmu. Saya kuliah nggak lulus. Tadi DA Bapak Nana tak lulus. Saya waktu kuliah dulu cari biaya ke sini, jual sarung, jual minyak di Sampas. Orang tua meninggal dunia, saya mondok hanya 1,5 tahun, nggak sampai lulus. Makanya bukan karena kealiman, bukan karena apa, karena ketakutan. Ada bi kocengnya tabung, mau kalau aku ada rumah mana pojok, apa nikah, pada bi nikah. Artinya saya harus berdakwah, harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan prinsip dalam sholat Allahu Akbar, la ilaha Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini prinsip dakwah saya. Agungkan Allah di atas segala-galanya secara vertikal ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan lupa horizontal. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamatkan manusia kanan kiri Anda, selamatkan perasaannya, selamatkan hartanya, selamatkan jiwanya. Ini prinsip dakwah. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Masyarakatkan ajaran sholat. Ampun namang senikah nyereng mana berbeda se monak teroding lebih jauh biar tidak terlalu thank you. Lagi yang kuda antara silakan baca. Kepada seluruh para jemaah mustami'in mustami'at, kita sesuai dengan judul yaitu dialog keagamaan dengan pengasuh. Maka dari itu saya sebagai penata acara kepada seluruh jemaah, kalau mau bertanya dipersilahkan, dicatat, diserahkan ke panitia, kemudian akan kami bacakan. Maka hal ini mungkin para jemaah telah menyaksikan atau sudah mendengarkan baik ceramah-ceramah beliau maupun tulisan-tulisan buku beliau, maupun telah menyaksikan atau menonton di Hisada official ceramah-ceramah beliau. Mungkin ada suatu hal-hal yang kurang dipahami atau janggal, dipersilahkan ditanyakan melalui tulisan. Maka pertanyaan pertama, pertanyaan pertama kami bacakan. Saya cinta atas lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya harus banyak-banyak bersolawat kepada beliau agar mendapatkan syafaatnya. Pertanyaannya, kalau tidak bersolawat apakah mendapatkan syafaat juga? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Justru hadis yang menerangkan tentang banyak sholawat sebagai prioritas untuk mendapatkan syafaat kurang sahih. Yang paling sahih justru bertauhid. Orang kalau ingin syafaat dengan berikhlaskan tauhid, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah
mangkola la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Paling beruntung kelak dapat syafaatku di hari kiamat orang yang la ilaha illallahnya ikhlas dari hati. Likulli nabiyyin da'watun mustajab wa aqtabimu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi punya doa pemungkas yang khusus bisa diterima oleh Allah setiap diucapkan. Semua nabi telah disampaikan doanya, kecuali aku simpan doa itu untuk kelak di hari kiamat syafaat sebagai kepada umat. Wa hiya na'ilatun liman mata min ummati la yusyriku bihi syai'a. Syafaatku itu akan diperoleh oleh seorang dari umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah. Syirik karena man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah kecuali atas izin Allah. Jadi Allah didahulukan, bukan langsung ke Nabi. Bahkan kalau sekarang minta ke Nabi itu salah, karena berdoa berarti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kam mim malakin fis samawati la tuni syafa'atun syai'a illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u yarda. Banyak malaikat di langit tidak ada gunanya kelak pertolongannya kecuali setelah Allah beri izin kepada mereka. Untuk siapa? Liman yasha'u yarda. Untuk orang yang dikehendaki Allah dan diridhai Allah. Siapa diridhai? Orang yang bertauhid. Mungkin cukup. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini mantap pertanyaan. Semoga Kiai tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya tanyakan Pak Kiai, mengapa pemahaman Kiai berbeda dengan kebanyakan kiai-kiai yang lain? Seolah-olah Kiai benar, seolah-olah Kiai benar cuman Kiai dan pengikutnya saja, sedangkan pemahaman kiai-kiai lain salah semua. Ini pertanyaan, dipersilahkan kepada Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan agak menusuk dan berat untuk bisa dijawab. Ya, secara tidak langsung ini singgungan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang perlu dipahami oleh semua umat Islam. Islam pertama ya, Islam ini tidak menuntut umatnya bersatu. Interkejut ya bahasanya ini. Islam, ajaran agama Islam tidak menuntut umatnya bersatu dalam paham dan pendapat. Oh iya. Itu sudah pelajaran yang kita ambil dari imam yang empat, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Tidak sama. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita bersatu dalam manhaj, cara beragama, jalan beramal harus satu, yaitu patokan rujukannya tadinya harus datang dari Allah. Kalau amalan katalognya harus Rasul yang diutus Allah. Ini saja. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi sebenarnya mereka itu hanya berbeda pendapat dengan saya, tapi panjatnya satu pasti. Makanya orang yang bermanhaj sama, berstandar wahyu Allah, berkatalog amalan Rasul yang diutus Allah. Kalau kita sekarang Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, masih dimungkinkan berbeda dalam satu kebenaran atau benar dalam dua versi yang berbeda. Ada contoh, ketika Rasulullah berangkat berperang, dalam perjalanan Rasulullah bersabda begini,
la yusalliyan ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Quraidah ini tempat orang Yahudi. Jangan salah seorang dari kalian sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Berjalan semuanya sampai di tengah perjalanan asar sudah mau habis, ada yang sholat karena menurut pemahaman mereka Rasulullah bukan bermaksud supaya tidak sholat, tapi harus cepat karena ini terlambat, hampir habis sholat asar, saya sholat di sini. Sebagian tidak, karena Nabi terlalu jelas jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Dua golongan ini dua-dua kemudian bertemu dengan Rasulullah, sama-sama dibenarkan. Kenapa? Dalilnya hadis. Ada lagi dua orang berjalan. Dua orang berjalan di tengah jalan tidak menemukan air, sementara waktu sholat sudah masuk. Sholat kedua-duanya pakai tayammum. Setelah sholat meneruskan perjalanan, ternyata di jalan menemukan air. Satunya sholat, satunya tidak. Karena di dalam Quran jelas, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum bil ghaidi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kamu berjalan lantas tidak menemukan air, silakan tayammamu, menuju tayammum kuat apa? Menuju sa'idan thayyiban, debu yang suci. Artinya tayammum. Situ tayammum, dua tayammum, tapi yang satunya mengulang sholat, satunya tidak. Kemudian dua-dua bertemu dengan Rasulullah mengutarakan persoalannya. Apa kata Rasul kepada orang yang tidak mengulang sholat? Qad asabta sunnah, kau telah benar di jalan syariat. Kepada orang yang mengulang sholat, Nabi walakal ajru marrataini, kau dapat pahala dua. Yang pertama bisa bernilai fardu atau sunnah, yang keduanya fardu. Ini dua-dua berbeda karena yang dipahami satunya Quran, satunya hadis, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya maksudkan. Ketika standar patokan agama kita wahyu Allah, wahyu ini dua, Quran dan hadis. Kata Nabi, utitul kitabah wa mislahu ma'ahu. Aku diberikan Al-Quran dan semisal Quran bersama Quran, yaitu hadis. Asalkan dua ini, maka Nabi menjamin kamu tidak akan tersesat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka kitab suci, wahyu, kitab wahyu. Kalian tidak akan pakai lan, kalian tidak akan pernah tersesat kalau pedomannya itu. Jadi tidak berbeda. Mudah-mudahan perbedaan ini menyatukan dalam kebenaran. Yang kadang-kadang satunya berdalil wahyu, satunya berdalil pendapat, ini pasti beda. Tapi selama dalilnya wahyu Allah, termasuk ijma bagian dari wahyu. Tidak mungkin ulama ijma tanpa ada isyarat-isyarat dari wahyu. Kalau kias tidak bisa dipakai dalam ibadah dan akidah, tetapi hanya dalam hukum furu'iyah. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebentar. Artinya kita jangan terlalu anti perbedaan. Perbedaan sangat wajar. Ada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, karakternya beda-beda, berbeda-beda. Tidak apa-apa. Orang yang tidak siap berbeda ini bukan
Tidak boleh lah, karena di Al-Quran ada bersatu dalam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian bihablillah, dalam hablillah yang menyambung ke Allah apa? Wahyu. Bersatu di sini. Tetapi di ayat lain, ayat surat Hud ayat 118, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wa la yazalun mukhtalifin. Kalau Tuhan kamu Muhammad berkehendak, niscaya Dia menciptakan manusia satu irama, satu pendapatnya. Wa la yazalun mukhtalifin. Ternyata mereka berbeda-beda terus. Maka ukuran jangan pendapat, kalau pendapat sama dengan jengkal ini, hasta. Tiap orang kan berbeda, tapi harus pakai meteran. 10 kali 10 kan pas semeter kecil. Pas satu gigi berkembang. Tapi meteran pendapat kayak apa? Jengkal digoreng tak depan, lancung pada. Pada ini ke pendapat. Tak bisa dibuat standar pendapat. Kalau pendapat dibenarkan sebagai standar, berarti Islam ini tak punya standar baku. Menurut versi masing-masing, kan tidak mungkin. Tapi pendapat, semua pendapat harus direduksi, tunduk kepada standar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu 2 pertanyaan akan kami bacakan. Pertanyaan ini berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi. Pertanyaan pertama, apa kita tidak boleh merayakan Maulid dalam bentuk kebahagiaan kita atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Yunus 58 yang berbunyi, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menyikapi jika kita diundang orang seperti Maulid Nabi? Satu-satu dulu. Oh, satu. Yang bisa dijawab. Yang pertama yaitu bagaimana kita boleh merayakan Maulid Nabi dalam bentuk kebahagiaan, yaitu sesuai dengan firman Allah, Qul bifadlillahi wa birahmatihi bidzalika falyafrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat boleh. Peringkat Maulid sangat boleh. Jangankan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita. Satu, seorang yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai contoh agama yang pasti benar, bersifat maksud. Hari Kartini saja bisa diperingati. Siapa Kartini? Kan manusia. Pada 21 April, Hari Pahlawan 10 November, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, bisa diperingati manusia itu. Bisa. Boleh. Tapi kalau itu dibuat dalil untuk Maulid, tidak benar. Tadi dibuat dalil untuk mengadakan Maulid, tidak benar. Hanya peringatan Maulid bisa. Yang tidak boleh menyalahgunakan peringatan Maulid. Apa maksud saya? Karena Maulid ternyata jauh dari generasi emas 3, karena khairun nas qurni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik manusia yang berkualitas tinggi, cocok dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh Allah, hanya 3 generasi, katakanlah 300 tahun dari Nabi. Ini terbaik. Ternyata pada waktu itu tidak ada Maulid di belakangnya. Kalau itu benar jadi dalil, kenapa sahabat tidak memperingati?
Kenapa imam yang 4 tidak memperingati? Tapi bolehnya boleh mengadakan maulid. Kartini boleh, yang tidak boleh menyalahgunakan maulid. Apa maksudnya? Ternyata maulid bukan syariat agama, melainkan budaya umat Islam. Peringatan maulid bukan ajaran syariat Islam. Cuma mau peringatan maulid ini. Tapi itu budaya umat Islam. Bedanya apa? Kalau syariat agama bersifat global, universal, dimanapun pasti ada. Saya ambil contoh sholat Jumat. Kapan, di mana saja kamu berada, di tiap negara pasti ada dan sama. Mungkin bedanya sedikit-sedikit. Di NU ada 2 kali, di Muhammadiyah 1 kali. Ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, Australia, Malaysia, Indonesia, Mekah, Madinah sama. Itu namanya ajaran syariat. Kalau budaya lokal sifatnya, Hari Kartini di Jepang nggak ada, di Malaysia nggak ada, di sini ada. Maulid pun begitu. Ada yang mau, ada satu kelompok, ada yang mau, ada. Yang nggak boleh kalau maulid sebagai budaya tadi berniat ibadah kepada Allah, nyari jernih keteritan, separuh dengan ngageli. Karena maulid tidak ada kamu kebesaran dakwah ketika kekalahan dari perang salib, atau perang salib, perang orang Kristen di perang Islam, Lombok. Ini ke aku tahu, kalah dari perang salib, orang Islam ini putus asa, karena kalah. Jadi di salah satu tokoh pada saat itu, ya pun orang serang Salahuddin Al-Ayyubi dan Irak, ibu doakan untuk meningkatkan giro semangat juang dari umat Islam dari timur. Dijelaskan tentang sejarah Nabi, tentang perjuangan fisabilillah. Wakifu nikah. Artinya kebesarannya, kalau sarana sifatnya dunia, untuk mencapai tujuan apa? Ya giro yang tinggi, naik boleh, pas semangat, lokal. Di Madura khususnya tidak ada penjelasan seperti itu. Kemudian pas IGB ada apa? Ada ceramah, ada pengajian, ada tentang penjelasan perjuangan Nabi, syariat ada, pasti yang keberatan. Ini kasih bahaya. Artinya karena ibadah salah ternyata ibadah di agama budaya. Coba Allah kan, ini kasih kocak di kantolan nanti. Coba sampai dari Nabi. Hah? Maka gula dan berada tanggung jawab dan ajudan Allah. Ini karena Islam ini bukan produk manusia, tapi dari Allah Subhanahu. Pasti akrannya apa namanya? Pancorak, mesti dari Rasulullah. Tapi tidak ada ajaran agama tanpa dari Rasulullah. Rasulullah merekomendasikan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kau ikut amalanku dan amalan khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Artinya amalan syariat pasti dilakukan oleh 5 orang ini yang dari Allah. Kalau sekarang kita mengadakan untuk dakwah, saya sering datang ke acara maulid, tapi saya jelaskan seperti tadi. Ini saja. Dia memahniat ibadah debatkin, karena yang lelok norok Nabi kan kita alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kemudian hadis itu dilanjutkan, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian hal-hal baru. Apa baru? Konteks amalan baru yang tidak pernah diamalkan oleh 5 orang tadi. Saya ngajak salah paham, silahkan, tapi buat alat, berdebat ngaji, menurutku berdebat ngaji. Waktu yang giliran ada malam ini maulid.
Tak rokok. Tambah salah tujuan dia. Bila meningkatkan semangat boleh, membangkitkan selamat juang dari Islam supaya lo saudara istilahnya. Ada saja ada penjelasan Pak yang dia tadi orang sampai akhirnya kata berdosa mau memperingati. Tidak dibiarkan. Coba pikirkan jenengan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Menentukan bulan Rabiul Awal sebagai bulan mulia jadi salah. Salah. Coba jadi ngaji ayat gitu. Saumku nabi tongan bulan menurut Allah 12. Mulai Allah nyipta langit dan bumi 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 kala beda 4 bulan hurum bulan mulia. Ini salasun mutawaliyatun setelah arampak. Kuliah ada itu berbeda pendapat kita dengan ayat. Salasun mutawaliyatun setelah arampak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan mulia dia. Wa Rajab modor baina Jumada wa Sa'ban. Pan Rajab pola. Ini ke bulan mulia. Dan Rabiul Awal ke bulan mulia. Salah. Tapi ada penjelasan orang niat. Wah, itu udah dicek kan sini. Ya. Ada itu. Boleh tinggal biasa di sini. Apa cukup? Ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan Kiai, dalil agama itu wahyu, Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang awam seperti kami ini berdalil Al-Quran dan hadis secara langsung? Mohon penjelasannya, Bapak Kiai. Bagus, pertanyaannya bagus. Bila sudah disinggung, memang dalil standar yang datang dari Allah. Karena kita akan kembali ke Allah dan semua pilihan kita dalam hidup dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Taruhannya nasib. Menikah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ada senikah. Ra'yu Abi Hanifah wa ra'yu Malikin. Ra'yul Auza'i wa ra'yu Malikin wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu wa ra'yun wa huwa indi sawab. Pendapat Imam Auza'i, Imam Malik, Imam Abu Dawud menurut saya itu pendapat. Menurut saya sama kalau pendapat, rankingnya, levelnya sama. Innamal hujjatu bil asar. Dalil gua peninggalan Nabi, Quran, senikah. Nomor 2, dalil dalam agama harus bisa memastikan sebagai cermin kehendak Allah, sebagai cermin karba Allah di rumah. Ikat mendalil. Sebab agama ini milik Allah kan senikah. Lah karena dengki ya saya kata Allah, iya ada datang dari Allah. Mempendapat lo bisa. Apakah mungkin semua orang berdalil langsung ke Al-Quran hadis? Bisa. Jadi ngaji, bisa. Semua orang punya kesempatan untuk milih yang benar menurut Al-Quran dan hadis. Jadi ngaji, kan ijtihad itu memilih ada 3 kategori. Pertama ijtihad dalam tarangkong kita semua. Oh, bisa paham mereka awal. Ijtihad ku milih. Ada ijtihad dalam arti istinbat, menyimpulkan ayat atau hadis. Ini tidak semua orang bisa melakukan. Kalau Imam Sempak nih nyimpul kok bisa. Tapi yang kedua bisa. Mungkin setiap santri yang bisa membaca berdalil langsung Quran, berdalil ke hadis, bisa langsung ke dalil. Lah karena ke dalil jangan ke dalil je lah. Sebab kehendak Allah tercermin nang jadi.
Yang kedua, kategori yang kedua, orang untuk memilih yang benar dengan berdasarkan Quran hadis, membaca Quran, membaca hadis, atau tafsir, sarana, macam bisa macam ya. Bisa bahasa Arab, nahwu sorof, bisa baca, pilih. Bahkan saya di pesantren sekarang baca tafsir Ibnu Katsir. Semua anak-anak semua, yang besar, yang kecil, yang baru, yang lama ikut pengajian. Orang bertanya, bagaimana mungkin anak yang belum tahu apa-apa kok dicekoki dengan tafsir? Menurut saya begini, supaya informasi yang datang ke hati yang kosong langsung dari wahyunya Allah. Kalau mereka mondok hanya 3 tahun, karena di pelosok-pelosok sudah ada SMP Sanawiyah, mondoknya mungkin hanya 3 tahun, 4 tahun. Bagaimana mungkin bisa membaca kitab ke atas? Tapi minimal dia pemahaman sudah benar dari syariat Allah. Tapi pesantren diajarkan ilmu dalil. Kalau saya dulu metodenya beda, belajar agama justru dari ujung. Coba pikir, tajwid, nahwu sorof, jurumiyah, sama di aqidatul awam, kholasah, tarikh. Di samping itu ada pelajaran umum. Terus pulang, apa kesimpulan tentang Islam? Tapi kalau di atas semua informasi yang dapat, poin-poin ilmu yang masuk ke hati yang kosong anak didik kita, ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu. Apa sih pertanyaan? Oh ya, yang ketiga, yang ketiga, orang awam lopan untuk mungkin tidak bisa membaca. Apa mungkin berdalil Quran hadis? Bisa. Tadi yang kedua membaca kitab. Yang ketiga mendengarkan seperti sekarang, dengarkan dan pilih kajian yang berdalilkan Quran hadis. Karena keterbatasan Anda, minta kepada Allah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Mendengarkan di YouTube bisa, pilih yang bermanhaj salaf berdalil Quran hadis. Kalau cerita-cerita jangan. Makin kan banyak orang tertipu begitu. Kurang sepelak kotak, ada dalil. Ingat, banyak adu domba. Kita dibenturkan dengan sesama muslim. Kalau tanpa dalil, tuduhan sana, tuduhan sini. Dalil ke di Quran disebut lagi. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fil qalbi wa huwa al-abdul fisam. Orang munafik. Coba ingat. Ada sebagian manusia orang yang mengagumkan, mempesona kata-katanya manis luar biasa. Wa yushhidullah, dia mempersaksikan kepada Allah kebenarannya. Wa huwa al-abdul fisam, dia musuh yang paling jahat terhadap agama. Waduh, orang sini. Apa ini bos? Malah lah sampean. Orang Surabaya pada Islam pada santernya ikut toraki. Kenapa ini? Cengkelat Muhammad walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Ciri orang beriman. Orang kafir seemosi. Ruhama bainahum, saling kasih sayang dengan sesama muslim. Hanya perbedaan biasa, perbedaan ini. Ruhama bainahum. Ini kan Rasulullah mungkin. Lah orang yang benturaki pada Islam film. Nah, apalagi kafir juga. Kamu lihat gitu. Karena ada dalil, tapi bicaranya bebas, mempesona. Mereka mulai lambat Rasulullah pada negeri. Apa? Wa iyakulu tasma' liqawlihi. Muhammad, kalau orang munafik bicara pasti kau mendengarkan, saking dia menarik. Munafik hati-hati, pokoknya tak ada dalil, maka orang awam bisa ijtihad memilih yang paling benar. Tidak. Ini ngaji kajian pengajian yang berdalil Quran hadis kan kadang-kadang
dia datang ke Madinah, ke kuburan Nabi, pas bangun Rasulullah menemui, kemudian diberi amalan-amalan yang seperti ini yang tidak bisa diterima. Ada lagi kadang-kadang bercerita diajar oleh Nabi Khidir. Kalau sekarang masih ada ajaran Nabi Khidir yang berlaku, berarti syariat belum selesai. Kalau orang bisa bertemu dengan Nabi sekarang, berarti sahabat juga. Kan definisi sahabat orang beriman ketemu Nabi. Tak mungkin ternyata. Apabila dia nikah, membedeli Quran hadis berarti ngelak. Ya sedikit enggak nih. Maka kita harus fanatik dalil Quran hadis. Cuma keterbatasan kita ya milih siapa dalil Quran hadis. Insya Allah tidak terlalu jauh, kita akan lebih sama aja. Tapi berhak kita memilih yang terbaik dengan segala keterbatasan kita sambil meminta kepada Allah. Mungkin Allah itu tutup teretan. Jangankan orang sekutu, orang alim sekalipun tidak mau. Ini Quran belum diteretan. Wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa. Ini kan Quran. Berke Muhammad orang yang sengaja tidak benar. Yastami'u ilaika. Ngaji dak Rasulullah. Tapi begitu keluar, apa dia? Tak lu masuk. Betul kan? Badai marek pakun. Qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa. Apa dia itu? Jadi yang katakan Allah dalam ayat Rasul, ulaikal ladina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa. Orang dari saya kunci mati, disegel hatinya oleh Allah. Kan benar orang yang berhadapan mereka model Sayyidina Umar menentang Nabi, tapi hatinya kosong. Begitu dengar langsung taat. Benar model Abu Jahal, mereka yang mau tahu Abu Jahal. Tapi itu tidak siap bersaing. Pakai terus dikunci hati. Abu Thalib paling alim, dia makin paling kan. Gila jadi Rasul lah, iromat gitu. Tapi sampai akhir umur lo bisa masuk Islam. Dia kritik kesemretis. Jadi sekali menentang ayat Allah, kunci gitu. Alhamdulillah. Maklum saja. Dengan lalu orang satu. Umayyusakiki Rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Siapa menyelisihi Rasul kepada Allah, siapa menyelisihi Rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah dijelaskan seperti molot sama lagi molotnya. Molot dia kena budaya, itu mungkin Abu Daki punya budaya kebesaran ada, oh silakan. Tapi menak dia kejar lewat peringatan yang Islam ada, sebab berarti melangkai Nabi. Pakilau belum kalau apa dia kok cinta sama Allah ini kayak. Orang beriman sami'na wa ta'na namun berdedeli. Sami'na wa ta'na. Kalau belum dermat janji Allah, ancaman dari Allah. Nuwallihi ma tawalla. Aku biarkan dia dalam penyimpangan. Aku terus. Tapi deki matena wa nuslihi jahannam. Matena deki neraka jahannam. Saya enggak beda-beda lagi ayat. Yang lagi jelas sakit, ada berdiri Nabi. Berdiri larang kan dia. Kalau sarana sifat dunia ini. Kan banyak orang lokal tebit atau masuk ilmu nahu sorot. Ini sama Nabi tak ada. Tapi ini kaidah-kaidah duniawi. Tidak termasuk bid'ah, saya larang agama. Karena larangan agama hanya dalam akidah dan ibadah. Sudah. Pertanyaan selanjutnya, di dalam Islam berapa? banyak gitu. Nanti apa lawan ya? Enggak dari bini katanya sebenarnya. Ya. Wallah kena menyabanya dalam tong sama. Atamoy le kuda ni sercelain kita. Aja banyak pakai ni kan. Satu
lagi. Jangan semua. Yang kurang puas bisa bertemu saya kalau masih ada di sini. Satu lagi, di dalam Islam kita tidak boleh menyebarkan aib dalam keluarga maupun orang lain. Terus bagaimana hukumnya KDRT, kekerasan rumah tangga? Sehingga orang bisa tahu dengan adanya KDRT, kayaknya Lesti Kejora ini. Ini tidak terkait dengan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, Islam tidak membedakan antar pria dan wanita. Nilai manusia, pria, wanita sama. Tetapi dalam rumah tangga Islam membedakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pembagian tugas dalam rumah tangga yang memimpin adalah pria, suami. Artinya ketaatan istri, ketenangan rumah tangga berdua. Kebijakan suami, ketenangan rumah tangga berdua. Tetapi nilainya sama. Istri taat, tapi yang suami kurang ajar katakan, maka istri yang dapat pahala. Coba lihat istri Fir'aun, betapa kejamnya Fir'aun, tapi istri Fir'aun Siti Asia biasa masuk surga. Betapa tingginya rumah tangga sebagai istri dari seorang Rasul, tapi masuk neraka. Al-Quran yang berbicara, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Tadi KDRT, rasa rumah tangga. Tapi saya sudah jawab angket itu yang ini kan sudah tugas orang berdua nih. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Pergaulilah istrimu bil ma'ruf dengan cara baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kau melihat ada yang karakter atau tabiat sifat yang kurang baik dari istrimu, mudah-mudahan Allah menjadikan ketidakbaikan sebagai nilai lebih dari istri. Senikah tonggele punya istri yang kurang cantik kan sebagai musibah seumpama, tapi kelebihannya justru orang yang tidak cantik aman. Atau mau yembong itu yang seumpat. Coba istrinya cantik, semua orang melihat, dan tidak aman. Apalagi sekarang musim HP, tidak bersuara bisa hubungan. Kemarin ada di rumah saya ada orang punya anak 2, istrinya kadang-kadang nangis, kadang-kadang ketawa dengan HP, kata suaminya. Gimana nih Kiai katanya? Sudah tak maturnya kia kemudian lebih bisa kia kesampaian kia ambo agila ambo nangis bi HP gue aja. Maka bro angke mereka engkulan kalau mereka ada macam itu Nabi pernah lambat naik nang bukit ataupun sedekah wahai tarau nama aro ini la'ar fitan takoh hilala biyuturun kamabakil kotri. Tahukah kalian apa yang aku lihat? Aku melihat dari ketinggian ini fitan, godaan, fitnah iman jatuh di celah-celah rumah kalian bagaikan hujan turun. Udah lama orang ngerti gitu. Ternyata makin ini sinyal godaan luar biasa. Banyak orang yang terlapar mungkin. Sinyal, saya ngajak nak banyak nelpon sampai, ngajak banyak aja yang video call ni, kalau naik bini dekat.
tak kok lihat nikah abu hati lagi gitu tak jadi panganan panuan seorang saya jadi kalau pada kia saya laki kalau junjungan bini rakyatnya bini rakyat jadi bini empot kami kegangguan semua bisa masuk rumah tangga tidak ada yang luput dari ini sinyal ini gangguan sinyal di akhir zaman hati-hati udah nggak bisa memperbanyak nikah. Nah, ya pengajian setiap habis misa pengajian di sini. Oh iya, perhatikan kepada seluruh jemaah karena saking banyaknya pertanyaan dan juga waktunya. Yang penting-penting apa maksud saya yang berkaitan dengan maka kami karena waktunya kurang memadai kami akan klarifikasi atau anu dulu. Pertanyaan ini mungkin yang terakhir, Bapak Kiai, mungkin Mas ya. Dua. Pertanyaan selanjutnya dari Fulan bin Fulan. Kenapa begitu ada tabligh dan dakwah kiai masyarakat menjadi gaduh bahkan kacau atau pro kontra, bagaimana tanggapan atau menyikapi ini bagi kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ada dakwah kiai masyarakat pro kontra apa ramai coba review ke belakang di zaman Nabi, di masa jahiliyah sebelum Islam ini tumbuh di Mekah, orang itu dalam masalah agama adem ayem kata orang Jawa, aman, damai, lembut. Bahkan Rasulullah dijuluki dengan Al-Amin, orang bijak yang paling bisa dipercaya, Muhammad bin Abdullah. Masa jahiliyah, tapi begitu Rasulullah menyampaikan dakwah tauhid berdasarkan wahyu, apa yang terjadi di Mekah? Gaduh, pecah. Bahkan Nabi 4 dijuluki 3 macam. Pertama gila, 2 pemecah belah, yang ketiga tukang sihir. Yang asalnya adem ayem, aman-aman tentang agama. Dulu kalau berperang itu mungkin tentang suku, tentang itu. Tapi masalah agama adem dulu. Kenapa adem? Karena sama-sama syirik semua. Begitu dijelaskan dengan dakwah tauhid, amar ma'ruf seimbang ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kau adalah manusia yang terbaik yang ditampilkan oleh Allah di muka bumi ini. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dakwah ini menjelaskan yang salah, membenarkan yang benar. Dan yang salah ini kadang-kadang orang nggak terima. Benar cuma kita. Nabi pun begitu, sampai akhirnya diusir. Gila, apa tujuan gila? Supaya bicaranya, penyampaiannya tidak diterima orang. Kalau saya, wah, tujuannya sama. Biar gak. Oh iya bos. 2, mecah belah. Kita tidak terima kalau Nabi disebut pecah belah. Iya kalah bos, Di Mekah pecah, ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Hah? Coba kita pikir, sebelum Rasulullah ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kan? Nabi Musa, Nabi Isa sebelum Rasulullah. Artinya begitu Rasul diangkat oleh Allah atau meninggal dunia, meninggal umat, Islam ini rusak lagi. Islam rusak lagi, diutuslah. Apa tugas Rasul yang diutus? Mengembalikan keaslian agama seperti yang dibawa oleh pendahulunya. Ya ini ketulusan. Tun kule pun makin pembeli Rasulullah masalah agama.
budaya silahkan berkembang, tapi agama proses asli dari Rasul itu boleh boleh dalam akidah dan ibadah dan ikat dari Al-Quran hadis Nabi dan ikat. Dan mereka yang tidak mau berarti misah, mecah, bukan pecah, pecah, ronde. Yang ketiga, waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ayo dinairan boleh tapi lo belum kan dia kepecah. Nanti Allahumma shalli ala Muhammad. Kan lo belum sepak pecah. Jadi ke zaman Nabi setiap orang masuk Islam tapi damai boleh. Di zaman sahabat damai boleh. Apa? Tentang agama deh. Ada tentang perang. Karena diberi Nabi. Ini kedua 3 generasi sahabat tabi'in. Mana kita bodoh boleh timbul boleh syirik bid'ah. Baiknya kok bener. Jadi kita pun tak lah ngantuk. Arab melodi pun lebih banyak. Oh iya. Kan saya pengen Nabi Lokil wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal natabi ma wajadna alaihi aba'ana. Ketika diajak kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ayo ikut yang diturunkan Allah, kata Nabi. Apa jawab mereka? Bal natabi ma wajadna. Enggak, saya ikut sebab lampu. Lima kuda beda-beda. Banyak kuda waannya mengembalikan bukan dawaannya, dikembalikan ke aslinya. Joko orang sebut lambat. Mun Islam sepaling lambat dari Nabi. Mun buat lambat kan lembat. Pujuk kan sedekah. Coba selisih dari Nabi Isa ke Rasulullah kurang lebih 579 tahun. 579. Maka lo kenal kok. Innal Islam bada awariban, sayudu wariban. Islam datang mula-mula asing di Mekah, nggak diterima. Wa sayudu wariban, kelak akan kembali asing lagi makin nih. Pada Pak seleras dasar Quran hadis beda gitu. Oh enggak, kok orang sebut lambo? Pak lupa biasa dia kan sini. Wa innahu ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hajjatu fi Juriyah. Tapi Islam akan kembali ke aslinya, bertahan di 2 masjid, Mekah, Madinah. Islam ke aslinya bertahan kisah. Pada dia orang alim terkisah. Mempertawa ke aslian Islam, tengok Mekah, Madinah. Tapi makin coba aki tempat kelahiran Nabi, tempat bapak Nabi, sepati kita steril. Iblis lo masuk ke kisah, makin coba aki, wahabi. Sampai benar yang matur ke Makkah wafujun Masjid Haram Imam Wahabi kan nih sering Masya Allah, aku jam nang hotel, coba pikir aku jam Masjid Makkah ini kan 100.000 nilai di Madinah 1.000 apa jam hotel oleh koros 100.000 tidak akibatkan korban Wahabi ini. Ini sebenarnya ceng lo tahu rumah tuh kok takut nah pasal kok sebenarnya terus terang sampai makin lo lah ini apa kok sama kafir orang aduh mumpah kafir orang mangko lagi hiya kafir akor dia ahaduguma ini kan siapa orang ngocak orang lain kafir aja beli, mulai karena lo kafir, abang saya kafir. Oh kenapa? Mungkin aja jelas lagi, mungkin. Maka panjenengan tak kalau tersinggung, maling tersinggung. Lo tersinggung, sampean salah. Nanti ada orang yang tahu umur, akan salah lagi. Kan salah lagi, bikin ajaran dari Allah menerangkan dengan dalil. Berarti koreksi ini datang bukan dari manusia. Tapi dari Allah disampaikan oleh manusia kan begitu. Sudah lagi juga aja deh. Tolong penjelasan perbedaan antara manhaj salaf dengan
salafi. Perbedaan manhaj salaf dan salafi. Bismillahirrahmanirrahim. Manhaj salaf ini cara beragama sahabat, cara beragama yang telah diamalkan dan diajarkan oleh seluruh nabi dan rasul, termasuk oleh Rasulullah, diajarkan kepada sahabat, kemudian dikenal dengan manhaj salaf. Adapun salafi adalah pakai ia isbat seperti Indonesia, orang Indonesia, Malaysia, orang Malaysia. Jadi pakai ia isbat, berarti orang yang mengikuti itu. Kenapa mengikut manhaj salaf? Karena Al-Quran jelas lagi, orang yang berhasil oleh ridho Allah, oleh swarga, itu sahabat. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Dzalika al-fawzul adzim. As-sabiqunal awwalun Quraisy kandung sedok aduk lambok semasuk Islam ke ada minal muhajirin wal ansar, dari sahabat wajib ansar, walladzina tabauhum, dia kesempatan penting, dan orang-orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka. Berarti ada part itu Allah orang semua. Wa'adda lahum jannatin, Allah siapkan surga. Subhanallah. Jadi orang turun orang ini kasih orang-orang akim, orang yang fanatik nih. Perkara kekurangan kita seperti kudanya, lo 100% kengke terlalu orang ini. Karena sudah ada menyambut penataran timpat, makin miliaran hasilah kemahasilah, korupsi benar, malah jadramnya. Kenapa? Figurnya tidak ada. Yang Pancasilais itu siapa? Gak ada. Ini ada figur yang sudah berhasil meraih ridho Allah dan surga. Ini tak diabadikan oleh ayat. Tinggal kita meniru, baca hadis. Salafi adalah orangnya. Saya bukan salafi, karena salafi diolok-olok, wahabi salafi. Saya bukan salafi, tapi pengikut manhaj salaf dengan segala kekurangan. Saya berusaha untuk selalu sesuai apa yang diajarkan Nabi, itu yang kami lakukan. Cuma prinsip ini bukan dipaksakan kepada orang lain, tapi saya terapkan di pondok pesantren dan juga terhadap diri saya sendiri. Pos. Ya, terima kasih. Dan kepada seluruh jemaah, mungkin ada beberapa yang belum bisa saya jabarkan karena keterbatasan waktu. Maka acara ini sebelum kita akhiri, maka kita berikan bacaan doa yang mana hari ini akan diberikan oleh termasuk pondok pesantren. Dipersilakan. Adik mulai bulan. Hah? Bos, bukan ada panggung kerja di pondok lagi, bos. Aja. Di bos.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada jawaban yang kurang begitu memuaskan. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah.